Saudara-saudara, pada dasarnya Allah itu misteri, saudara. Allah itu adalah pribadi yang tidak mungkin untuk bisa dipahami. Sebab dia adalah roh, sedangkan kita adalah fana fisik, saudara. Mengenali yang fisik aja kita sulit, saudara, apalagi mengenali yang roh. Yang kedua, Allah itu adalah transenden, saudara. Allah yang maha tinggi, Allah yang tak terhampiri, sementara kita adalah yang terbatas. Nggak mungkinlah yang terbatas ini bisa memahami yang tak terbatas. Jadi kalau ada orang coba memahami Tuhan, itu mustahil, saudara. Mustahil antara bumi dan langit. Tapi persoalannya itulah Alkitab, saudara. Paradoksnya, Allah yang tak mungkin dipahami itu justru harus dipahami. Kok bisa ya? Nggak mungkin dipahami tapi disuruh dipahami. Makanya kalau kita tidak mengenal Allah, binasa, saudara. Padahal nggak mungkin bisa mengenal Allah. Nah, persoalannya, pertanyaan adalah, kenapa kita harus mengenal Tuhan padahal Tuhan tidak bisa dikenal? Saudara, kalau misalkan dia perintahkan sesuatu, berarti karena sesuatu itu mungkin, saudara. Mohon maaf, kita ini kan waras. Allah lebih waras, saudara. Jadi kalau dia berkata, kenali aku, kan ada kemungkinan. Nah, persoalannya sekarang, kemungkinan apa yang membuat kita bisa mengenal Allah yang tak bisa dikenal itu? Makanya ada banyak orang berusaha mengenal Allah dari dirinya sendiri. Itu tidak mungkin, saudara. Sehebat-hebatnya saudara, sepintar-pintarnya saudara, secanggih-canggihnya teknologi sekalipun, kalau dari dasarnya itu nggak mungkin bisa mengenal Allah. Karena ada jurang sangat jauh, saudara. Tetapi Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Berarti Allah ini supaya ia dikenal. Kenapa? Karena dia sudah memperkenalkan dirinya, saudara. Jadi, kalau Tuhan kenali aku tapi nggak ada dasarnya, itu gila namanya, saudara. Tapi kenapa dia berkata, kenali aku karena aku sudah memperkenalkan diriku kepadamu. Jadi kalau engkau tidak mengenal aku, padahal aku sudah memperkenalkan diri, binasa lu. Gitu. Jadi pengenalan kita akan Tuhan didasari oleh karena Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Sejauh itu, saudara. Makanya contoh. Tentu memperkenalkan diri dalam Alkitab ya. Jangan coba-coba kenali Tuhan di luar Alkitab. Karena di dalam Alkitab inilah Tuhan memperkenalkan dirinya. Contoh, apa yang dilakukan Tuhan Yesus umur 0 sampai 12 tahun? Ayo. Apa yang dilakukan oleh Yesus umur 0 sampai 12 tahun? Jujur aja kita berkata nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Kenapa nggak tahu? Karena tidak dikasih tahu. Jadi jangan sok tahu. Maka saya katakan tadi, kenali Tuhan sejauh Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab aja kita nggak tahu, Pak. Kok ini kita cari-cari apa ya? Ya dia kan manusia biasa, Pak. Jadi kalau lebih biasa dia pasti main gundu. Nggak tahu tuh di Timur Tengah ada main gundu apa enggak? Jangan sok tahu, belum tentu dia main gundu. Main layangan. Oh, karena dia adalah di Galilea, mungkin dia cari ikan di danau. Kalau itu betul, kalau salah,
Hukumannya neraka, saudara. Jadi, kenali Tuhan sejauh Tuhan memperkenalkan dirinya di sini. Jadi nggak usah berkata, apa yang dilakukan Yesus umur 12 tahun? Nggak tahu, Pak. Kenapa Bapak nggak tahu? Karena dia nggak kasih tahu. Tapi saudara, ada banyak hal yang diberitahu oleh Tuhan tentang dirinya dalam Alkitab. Jadi jangan tidak tahu. Karena pengenalan kita akan Tuhan akan sangat menentukan tanggapan kita kepada Tuhan. Kalau pengenalan kita akan Tuhan benar, maka tanggapan hidup kita kepada Tuhan pun akan benar. Tetapi sebaliknya, kalau pengenalan kita akan Tuhan salah, maka tanggapan kita kepada Tuhan pun akan salah. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau kita berkata, Tuhan itu gak mengasihi saya, itu akan sangat berdampak pada tanggapan kita kepada Tuhan. Kita akan lari dari Tuhan, saudara. Karena Tuhan gak mengasihi saya. Ngapain percaya sama Tuhan yang tidak mengasihi saya? Kenapa Bapak berkata begitu? Ya habis ketika saya berdoa, dia gak kasih apa yang saya minta. Karena kita melihat bahwa memahami Tuhan, setiap permintaan pasti beri. Saudara-saudara, kenapa seringkali orang lari dari Tuhan? Karena memahami Tuhan secara salah. Kenapa memahami Tuhan secara salah? Karena memahami Tuhan dari pikirannya sendiri. Kalau Anda memahami Tuhan menurut Tuhan seperti yang Dia perkenalkan dalam Alkitab, maka pengenalan kita akan sangat menentukan sikap kita kepada Dia. Jadi kenali Allah, Allah yang mengetahui seluruh seluk-beluk hidupmu. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu. Kalau engkau mengenal Allah seperti itu, datanglah kepada Dia, jangan lari kemana-mana. Di dalam Dia ada jawaban. Allah yang kita harus kenal adalah Allah yang maha hadir. Tidak ada satu tempat pun di mana Dia tidak pernah ada. Oleh karena itu, jangan lakukan sesuatu yang menyedihkan hatinya karena Ia melihat engkau melakukannya karena Dia ada di sana. Dan Allah yang kita harus kenal adalah Allah pencipta kita yang berdaulat atas hidup kita. Supaya setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup ini ada untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa.